Seberapa besar resiko COVID-19 bagi anak-anak? Sebelum itu, silahkan bantu like, subscribe, dan komen ya pada channel ini. Dan jangan lupa klik lonceng agar mendapatkan update terbaru. Sekolah-sekolah akan segera dibuka kembali, tetapi hal ini menjadi perdebatan sengit di mana banyak orang tua menolaknya karena khawatir anak mereka menjadi korban virus corona. Lantas, seberapa besar risiko coronavirus bagi anak-anak? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu jawabannya. Peran anak-anak dalam penyebaran coronavirus telah menjadi pertanyaan kunci sejak awal pandemi. Sekarang, karena beberapa negara, termasuk Indonesia, mengizinkan sekolah untuk dibuka kembali, para ilmuwan berlomba-lomba mencari tahu resikonya. Anak-anak mewakili sebagian kecil dari kasus COVID-19 yang telah dikonfirmasi. Infeksi yang dilaporkan di Cina, Italia, dan Amerika Serikat kurang dari 2% terjadi pada orang di bawah usia 18 tahun. Tetapi para peneliti masih memperdebatkan seberapa besar kemungkinan anak-anak terinfeksi dan menyebarkan virus dibandingkan orang dewasa. Beberapa ahli mengatakan berdasarkan bukti yang berkembang menunjukkan bahwa anak-anak berisiko lebih rendah. Anak-anak tidak bertanggung jawab atas sebagian besar penularan dan data mendukung untuk membuka kembali sekolah, kata Alasdair Munro, peneliti penyakit menular anak di Universitas Hospital Southampton, Inggris. Beberapa negara sudah kembali membuka sekolah, seperti Jerman, Denmark, Prancis, tetapi secara bertahap. Korea Selatan namun kembali ditutup karena wabah kembali meningkat. Kebijakan mengembalikan anak-anak ke ruang kelas tidak semua pihak menyetujuinya. Mereka beralasan bahwa anak-anak juga cukup berisiko. Banyak ilmuwan berdebat menentang kebijakan anak-anak kembali ke ruang kelas di tengah pandemi corona yang belum selesai. Mereka beralasan bahwa tidak banyak anak-anak yang terinfeksi dibanding orang dewasa karena selama ini sekolah masih ditutup. Jika sekolah dibuka akan terjadi klaster baru dan itu sangat berisiko. Alasan lain mengapa anak-anak masih sedikit yang terinfeksi karena mereka tidak dites semasif orang dewasa. Karena mereka cenderung dengan gejala ringan dan tanpa gejala, kata para peneliti. Saya tidak melihat alasan biologis atau epidemiologis yang kuat untuk percaya bahwa anak-anak tidak terinfeksi, kata Gary Wong, peneliti dari pengobatan pernafasan anak di Universitas Cina Hong Kong. Selama ada transmisi pada populasi orang dewasa, pembukaan kembali sekolah kemungkinan akan memfasilitasi transmisi, karena virus diketahui beredar di sekolah dan tempat penitipan anak. Jika anak-anak mendorong penyebaran virus, infeksi mungkin akan meningkat dalam beberapa minggu setelah sekolah dibuka, kata para ilmuwan. Tetapi untuk mengakhiri perdebatan membutuhkan studi populasi berskala besar dan berkualitas tinggi. Beberapa ilmuwan sedang mempelajari respon imun anak-anak untuk mencari tahu mengapa mereka memiliki gejala lebih ringan dibanding orang dewasa ketika terinfeksi. Hasilnya akan memberikan petunjuk apakah layak untuk terapi potensial. Sebuah penelitian yang diterbitkan pada 27 April 2020 di Lancet Infectious Diseases menganalisis rumah tangga dengan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Shenzhen, Cina. Studi ini menemukan bahwa anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun sama berisiko terinfeksi seperti orang dewasa, tetapi lebih kecil kemungkinan untuk mengalami gejala yang parah. Tetapi hasil penelitian lain, termasuk dari Korea Selatan, Italia, dan Islandia, di mana tes dilakukan lebih luas, telah mengamati tingkat infeksi yang lebih rendah pada anak-anak. Beberapa hasil penelitian di Cina juga mendukung bahwa anak-anak kurang rentan terinfeksi. Sebuah studi di French Alps mengamati seorang anak berusia 9 tahun yang menghadiri 3 sekolah dan kelas ski dengan gejala COVID-19. Nyatanya tidak menularkan pada satu orang pun, tetapi studi ini belum bisa dijadikan acuan secara luas. Intinya, protokol menjaga jarak sosial dan jarak fisik harus dijalankan secara ketat di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga harus menyediakan banyak sarana untuk mencuci tangan atau hand sanitizer. Semua murid wajib menggunakan masker standar kesehatan. Dan setiap sebelum dan sesudah aktivitas sekolah, semua lingkungan sekolah harus disemprot disinfektan untuk mencegah risiko penularan. Kesimpulan, anak-anak cukup berisiko terinfeksi COVID-19, tetapi seberapa besar kemungkinan terinfeksi dan menularkan pada orang dewasa masih dalam perdebatan di komunitas ilmiah. Sebagian besar kasus yang teridentifikasi pada anak-anak terinfeksi COVID-19
dengan gejala ringan dan bahkan tanpa gejala.